Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu wajah dalam suatu kesempatan yang lain. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan KM untuk dipimpin berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih pada KM telah memimpin doa, dan Bapak sebelumnya akan mengecek terlebih dahulu tentang kehadiran di kelas ini. Ahmad Baihaqi, Alvan, Aris, Aisyah, ya, sambil mengacungkan tangan ya. Kemudian Diva, Fahad, Irdayani, Hilmi, Lola. Baik, sebelum kita mulai pada pokok bahasan pembelajaran hari ini, kita lihat untuk tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yaitu pertama, satu, mengidentifikasikan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua adalah menganalisis tanda terjadinya hari kiamat dengan baik. Yang ketiga adalah memberi argumen bahwa kiamat akan terjadi. Ketiga adalah menjelaskan proses terjadinya kiamat kubro. Yang kelima adalah membedakan antara kiamat subro dan kubro. Yang terakhir adalah membaca Quran, surat Al-Qari'ah, kemudian Al-Zalzalah dan Al-Zumar. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali, minggu kemarin kita telah belajar tentang kiamat sugro. Siapa yang tahu kiamat sugro itu apa? Ayo, minggu kemarin ya, kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagai umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ya, bagus. Itu adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kematian seseorang akibat mungkin kecelakaan, akibat sakit, akibat bencana, akibat gunung meletus, pokoknya kamu tertimpa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kiamat sugro, yaitu kematian seseorang. Materi pembelajaran hari ini yaitu kiamat kubro. Ada yang tahu kiamat kubro itu apa? Jom, kiamat kubro. Ya, Devita. Kiamat kubro adalah Yang keras suaranya. Kiamat kubro adalah dalam bahasa Arab besar. Dalam hal ini kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Di hari akhir semua makhluk hidup yang ada akan menjadi rusak dan binasa. Bahkan alam semesta dan seisinya pun akan hancur seketika. Ya, baik. Kiamat itu hari di mana dunia dan segala isinya itu binasa. Kemudian manusia akan dibangkitkan kembali untuk menjalani hari pembalasan atas segala amal perbuatan. Itu hari kiamat ya. Hari kiamat ini atau hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Yang pertama, rukun iman pertama adalah satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir.
keenam adalah iman pada qada dan baik. Iman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima, ya. Kita harus iman, kita harus yakin bahwa ya seluruh alam dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran. Seluruh alam dunia, yaitu bumi, langit, dan semuanya isinya akan hancur. Kiamat dibagi menjadi dua bagian. Kiamat sugro yang kemarin sudah kita terangkan, ya, dan kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat hancurnya seluruh alam dan seluruh isinya. Kemudian kejadian kiamat kubro ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Coba untuk surat Al-Qari'ah untuk dibacakan. Ya, Selvi untuk membacakan surat Al-Qari'ah. Silakan Selvi. Ya, bagus. Nanti rasanya sudah bagus. Kita lihat bahwa luar biasa terjadinya hari kiamat ini, ya, yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnir manfush, ya. Yaitu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita bayangkan bahwa gunung pun dihamburkan seperti bulu. Kitanya seperti apa? Kita tidak dianggap lagi, tidak kelihatan lagi. Kemudian surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Siapa yang akan membacakannya, Macum? Ya, silakan Sri untuk membacakannya. Ya, bagus, Sri telah membacakan surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, ya, kemudian mengeluarkan beban yang dikandungnya. Luar biasa. Kalau bumi sudah menumpahkan apa yang ada dalam perut bumi, maka semuanya akan hancur lebur. Kita mungkin seperti bubur, hancur leburnya. Oke, kita lihat ini baru kawah gunung, ya, baru kawah gunung yang luar biasa panasnya. Ya, tadi kita telah jelaskan tentang materi ciri-ciri kiamat kubro. Sekarang kita saksikan terlebih dahulu tayangan video pembelajaran berikut ini, ya. Dan tolong kalian perhatikan, simak, kemudian kalau ada pertanyaan nanti silakan ajukan pertanyaan. Ya, kita putar dulu terlebih dahulu video pembelajarannya. Bila waktunya hari terakhir ditiup sangkakala, matahari terbit di barat, ku
gunung-gunung terbang dari tempatnya. Tadi kita telah melihat tayangan dari video pembelajaran. Barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya? Ya, silakan tuh bagus. Pertanyaannya bagaimana? Kapan hari terjadinya kiamat kubro? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang siapa yang akan menjawabnya? Pak, Ya, silakan. hari Jumat. Jawabannya? Hari Jumat. Hari Jumat katanya. Yang lain, pendapat yang lain? Ada yang ngaco? Oh, ya silakan. Tidak ada yang tahu, manusia hanya diberi informasi soal tanda-tanda hari kiamat saja, bukan kepastian waktu datangnya kiamat. Ya, bagus, tepuk tangan. Ada yang lagi? Ya, silakan. Mengapa waktu bergulir sangat cepat? Oh, ini untuk masuk pertanyaan berikutnya ya. Ini tadi ada ciri-ciri tentang bergulirnya kiamat sangat cepat. Ini sesi kedua ya. Tapi bolehlah. Silakan, ada yang mau jawab mengapa waktu bergulir sangat cepat tatkala akan terjadinya hari kiamat? Ya, silakan untuk menjawabnya. Karena semakin dekatnya dengan hari akhir zaman. Bagus tuh kelompok 2. Perhatikan kelompok 2. Terusnya, ada lagi yang mau menjawab? Dari pertanyaan dari kelompok 1 itu tidak ada. Oh, tidak ada. Sekalian sekarang Bapak sudah membagikan kelompok ya menjadi 4 kelompok. Sekarang kalian silakan diskusikan temanya tentang hari kiamat yang tadi kalian simak dari video pembelajaran dan dari PowerPoint yang Bapak sampaikan. Silakan untuk berdiskusi. Silakan diskusi. Kelompok 1 siap? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya. Waktu diskusi sudah selesai. 15 menit telah berlalu. Maka sekarang kalian untuk mempresentasikan dari hasil diskusi itu. Masing-masing kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Dari kelompok 1 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Yang keras suaranya. Dalam bahasa Arab kubro artinya besar. Dalam hal ini kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya di hari akhir semua makhluk yang ada akan menjadi rusak dan binasa. Bahkan alam semesta dan isinya pun akan hancur seperti hancur. Hari akhir merupakan salah satu perkara gaib yang dirahasiakan. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya perubahan kabar sangkakala malaikat Israfil serta diiringi dengan kehadiran alam semesta beserta istri. Ya, bagus. Itu kelompok presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 maju aja, maju di sini. Maju ke depan. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 maju. Inilah kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, Kiamat merupakan akhir dari seluruh kehidupan yang tanda-tanda dan peristiwanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun kapan terjadinya Allah belum mengetahui. Saat terjadinya kiamat kubro nanti tidak ada yang tersisa di bumi kita. Seluruh manusia akan mati. Yang beriman akan mati dengan tiupan angin yang lembut. Yang ada tidak beriman akan mati dengan bencana yang ya.
Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan maju di sebelah sana. Kelompok 3 untuk membacakan presentasinya, hasil dari diskusi. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang kiamat kubro, yaitu tanda-tandanya. Yang satu, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari negeri Syam dan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan isyarat Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perilaku iman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir akan berperilaku baik dan senantiasa memberikan informasi kepada orang lain. Orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa rajin beribadah untuk mengerjakan bekal kehidupan di akhirat. Ia akan senantiasa berhati-hati dalam sikap dan tindakannya karena ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ia akan selalu berusaha menghindarkan diri dari berbagai perbuatan maksiat dan kesalahan. Ya, bagus. Aplaus untuk kelompok 4. Ya, tenang. Kita lihat bahwa dari masing-masing kelompok kita dapat simpulkan untuk kelompok pertama, kelompok 1 itu lebih menyoroti kepada yaitu tentang kiamat kubro, dan untuk kelompok 2 itu hikmah dari beriman kepada hari akhir. Kemudian untuk kelompok 3 yaitu tentang tanda-tanda kiamat kubro, ya. Dan kelompok 4 yaitu tentang perilaku orang yang beriman kepada hari kiamat. Bahwa kita dapat simpulkan hari kiamat itu pasti akan terjadi dan pasti akan adanya, ya. Di mana alam dunia ini akan menjadi musnah, menjadi hancur berantakan, ya. Bumi, langit itu akan terbelah. Planet-planet akan tidak berjalan pada porosnya, tapi beradu satu dengan yang lainnya. Itulah hari kiamat yang akan tiba, tetapi sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Maka dari hasil pengamatan kita, pembelajaran kita yaitu tentang hari kiamat, sudah sepantasnya lah kita untuk berperilaku yang baik, berperilaku mawas diri yang mencerminkan sebagai perilaku seorang muslim, dan senantiasa menjauhkan dari perbuatan maksiat, tapi lebih cenderung pada berbuat pada hal-hal yang baik. Untuk itulah, ya, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, maka Bapak akan ingatkan bahwa untuk minggu depan itu kita akan belajar subtema dari hari akhir, ya, yaitu nama-nama lain untuk hari kiamat. Insya Allah nanti kita akan bahas, ya, kehidupan setelah hari kiamat itu. Kemudian sebelum Bapak tutup, ya, pembelajaran ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu 1, kerjakan LKPD. Yang kedua, tulis kembali surat yaitu Al-Qari'ah, kemudian surat Al-Zalzalah dan surat Al-Hajj yang tadi disampaikan oleh Bapak, ya, tadi ada di materi. Tulis kembali, berikut terjemahannya. Baik, sebelum pelajaran ini ditutup,
Terlebih dahulu tolong KM untuk memimpin doa. Mengadakan pembelajaran dan tetap berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga prokes, dan Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.